Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua kan? Tetap semangat ya. Nah, hari ini kita berjumpa kembali dengan Bu Umi ya. Dan muatan IPS. Sebelum Bu Umi lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman dalam menerima materi hari ini ya. Bu Umi, Bu Umi pada pertemuan hari ini memang tidak membahas tema 4 subtema 1 karena subtema 1 tema 4 subtema 1 ini tentang interaksi sosial ya yang sudah kita bahas pada tema 3 subtema 1 yaitu tentang interaksi ya, interaksi sosial. Bu Umi hanya mengulas kembali ya, apa dinamakan interaksi sosial ya, hubungan yang terjadi antara dua orang ya dalam untuk bekerja sama karena manusia ini tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau namanya makhluk sosial ya. Sehingga syarat terjadinya interaksi adalah terjadinya hubungan dan terjadinya komunikasi. Nah, jenis-jenis interaksi yang kemarin kita bahas adalah interaksi individu dengan individu ya. Si A dengan si B. Nah, misalnya kalian pergi ke toko membayar uang di kasir, ya. Terus kamu dengan Bu Umi, kamu dengan orang tua kamu, atau kamu dengan kakakmu. Itu interaksi individu dengan individu. Yang kedua adalah individu dengan kelompok. Bu Umi dengan semua anak-anak kelas 5, ya. Contohnya Ustadz. Misalnya sedang ceramah di sholat Jumat, itu bisa individu dengan kelompok ya, atau presiden memberikan pidato ya, itu individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Kemarin sudah kita bahas ya tentang 5A kelas meeting, bertanding sepak bola atau futsal dengan 5B. Masih ingat kan kalian? Nah, ini Bu Umi makanya Bu Umi langsung lanjut tema 4 subtema 2. Masih kaitannya dengan interaksi. Yang kita bahas pada hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Ini bisa kalian buka di buku tema 4 halaman 67 ya. Bu Umi ngambil dari sana ya. Itu ada suatu cerita ya, kalian nanti baca ya tentang Pak Damar. Dia seorang produsen untuk membuat sandal refleksi ya. Terus Pak Damar ini mengambil kayu ya dari pohon, diambilkan oleh pemasok ya, dan Pak Damar ini untuk mengerjakan sandal refleksinya karena mendapatkan pesanan sangat banyak, Pak Damar ini menggunakan tenaga dari warga masyarakat atau tetangganya yang ada di sekitarnya dan diberi keahlian, diberi kayak khusus keterampilan cara bagaimana membuat sandal refleksi tersebut. Itu cerita dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kalian bisa membacanya nanti ya. Kalau nggak jelasnya di halaman 67 buku tema 4 ya. Dari bacaan tersebut dapat disimpulkan ya, atau ada pertanyaan misalnya ya dari bacaan tersebut, di manakah interaksi manusia dengan lingkungan alam ya. Nah, interaksi manusia ini diwakili oleh Pak Damar. Sedangkan lingkungan alamnya diwakili oleh kayu yang nantinya mau dibuat Pak Damar untuk membuat
standar refleksi kesehatan ya. Nah, ada itu interaksi antara manusia dengan alam. Paham ya sampai sini? Dari bacaan itu dapat disimpulkan interaksi manusia diwakili oleh Pak Damar, lingkungan alamnya adalah kayu. Ya, pohon kayu yang nanti dibuat oleh Pak Damar ya untuk membuat sandal refleksi. Nah, apa sekarang manfaat yang terjadi antara interaksi manusia itu ya? Yang terjadi adalah manfaatnya kerjasama jual beli antar produsen dan pemasok kayu. Nah, di sini produsennya siapa? Pak Damar ya. Nah, Pak Damar untuk membuat sandal refleksi ini melalui tenaga daripada pemasok kayu, mengambil kayu dari hutan. Nah, dari pengambil kayu dari hutan ini, kayunya diserahkan oleh Pak Damar. Nah, kerjasama ini kerjasama yang menguntungkan. Pak Damar dapat kayu dan pemasok kayunya dapat uang dari Pak Damar. Paham sampai sini anak-anak? Nah, manfaat yang kedua apa? Warga sekitar di lingkungannya Pak Damar yang dulunya mungkin nggak ada kerjaan, tapi dengan Pak Damarnya menjadi pengusaha sandal refleksi, warga sekitarnya akan memperoleh pekerjaan. Nah, ya. Adapun usaha untuk mengurangi kerusakan lingkungan, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah melakukan reboisasi. Apa reboisasi? Reboisasi adalah menanam kembali atau penghijauan pada tanah yang gundul ya untuk menghindari banjir. Karena interaksi manusia ini kalau tidak baik dengan alam, nanti akibatnya akan merugikan manusia itu sendiri. Contohnya ketika kalian membuang sampah tidak pada tempatnya, diselokan. Nah, ini interaksi manusia dengan alam tidak baik, maka terjadi banjir ya. Yang kedua, menebang pohon yang sudah siap tebang atau tebang pilih. Jadi tidak asal sembarang tebang. Ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nanti Bu Umi akan jelaskan tentang macam-macam interaksi ya. Nanti tema 4 subtema 3 nanti juga masih lanjutan dari interaksi manusia. Sekarang kita bahas kembali interaksi manusia dengan interaksi sosial. Tadi dengan lingkungan alam, sekarang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Kita kembali lagi membahasnya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, itu namanya pembangunan sosial budaya. Nah, pembangunan sosial budaya ini ya, nanti Bu Umi akan terangkan satu persatu ya. Ini aspek yang termasuk dalam pembangunan sosial budaya. Ini yang pertama adalah bahasa sebagai identitas bangsa. Ya, kalau kalian ke luar negeri ya, bahasanya Indonesia, orang luar negeri akan tahu oh itu orang Indonesia. Yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam. Kita bahas satu-satu ya dalam pembangunan sosial budaya. Pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Apa saja yang termasuk dalam bidang bahasa? Yang pertama adalah bahasa Indonesia wajib diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, bahasa daerah yang ada di Indonesia itu merupakan sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Yang keempat, bahasa Indonesia digunakan di mana saja, di sekolah, lembaga pemerintahan, tempat umum, karena
bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi utama atau alat pemersatu bangsa. Yang kedua, ya, dalam pembangunan sosial budaya, aspeknya apa saja selain bahasa? Yang kedua adalah adat istiadat dan tradisi. Kemarin panjang ya, sudah Bu Mi jelaskan banyak gambar-gambar juga tentang adat istiadat dan tradisi ya. Yang pertama adalah melestarikan adat istiadat di suatu daerah ya. Kalau di Jogja misalnya ada apa namanya? Kalau jatilan, nah ya. Nanti kalau di Jawa Timur ada reog, nah ini wajib dilestarikan dan masih banyak lagi. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat, ya, ada norma atau aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah aspek interaksi dengan alam. Ya, mengulas sumber daya alam ya. Tadi Pak Damar itu juga alam diolah, misalnya pohon tidak hanya tebang, tapi harus yang mana yang wajib ditebang dan mana yang belum. Kalau sudah ditebang harus ada reboisasi. Yang kedua, membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Tadi contohnya reboisasi ya. Sekarang tadi kan interaksi sosial dalam sosial budaya, ada adat istiadat, ada bahasa dan lingkungan alam. Sekarang apa upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat ya? Contohnya adalah membangun taman bacaan ya, atau kayak puskesmas keliling ya, biar anak Indonesia itu cinta membaca, karena membaca itu jendela dunia ya. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskampling. Yang ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Terus keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat itu biasanya ada Karang Taruna ya, terus kayak arisan. Nah, itu organisasi masyarakat. Yang kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Misalnya ada keterampilan memasak ya, keterampilan montir, menjahit dan masih banyak lagi ya. Yang keenam, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat luas. Nah, sekarang, tadi kalau masyarakat, sekarang upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa ya. Apa yang dilakukan oleh siswa dalam upaya pembangunan sosial budaya? Yang dilakukan oleh siswa dalam pembangunan sosial budaya, contohnya adalah dalam pembelajaran kemarin juga sudah ya anak-anak ya, mempelajari tari daerah, menyanyikan lagu daerah ya, memainkan alat musik daerah, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Terakhir adalah menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Ini upaya yang dilakukan oleh siswa. Sekarang, tadi kalau sosial budaya, sekarang interaksi dalam bidang pendidikan. Ya, karena manusia dalam makhluk sosial yang sudah kita bahas ya berulang-ulang, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan kegiatan berinteraksi, ada interaksi juga selain di sosial budaya, juga ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Ada 3 macam jalur pendidikan yang ditempuh ya. Yang pertama pendidikan formal, ya. Yang kedua pendidikan non formal, ya. Yang ketiga adalah pendidikan informal. Nah, dalam pendidikan ini ada interaksi
Apa saja yang terjadi interaksi dalam bidang pendidikan? Interaksi siswa dengan siswa, ya. Interaksi siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan sumber belajar, contohnya buku ya. Terus interaksi siswa dengan lingkungan. Ini interaksi yang terjadi dalam bidang pendidikan, ya. Paham ya? Sekarang upaya masyarakat dalam pembangunan sosial budaya di bidang pendidikan. Mengikuti wajib belajar ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya 9 tahun wajib belajar. Yang kedua, mengikuti pelatihan keterampilan. Tadi sudah Bu Umi jelaskan ya, keterampilan masak, menjahit, montir ya. Apa itu keterampilan apa? HP ya. Sekarang lagi musim HP, komputer ya, kursus itu keterampilan. Yang ketiga adalah ikut dalam organisasi masyarakat. Tadi ada arisan ya, ada apa? Karang Taruna bagi para pemuda-pemuda yang ada di masyarakat. Ya, Bu Umi cukupkan sekian dulu ya. Besok tema 4, tema 3 masih lanjutan bermacam-macam interaksi ya. Nanti interaksi ada jenis-jenisnya. Tadi sudah kita bahas interaksi sosial budaya dan upaya masyarakatnya dan interaksi dalam bidang pendidikan ya. Bu Umi cukupkan sekian. Bu Umi tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa ya. Sholatnya jangan sampai ketinggalan ya. Dipertahankan sehingga kalian menjadi anak yang soleh-solehah yang akan membanggakan kedua orang tua kalian ya. Bu Umi cukupkan ya. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.